Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Agus Putra Wates. Pada kesempatan malam hari ini saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman semua ya. Ini mengenai topologi jaringan. Jadi saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman mengenai bagaimana membuat limitasi dari sebuah router tanpa menggunakan mikrotik. Jadi kita bisa istilahnya melimitasi bandwidth speednya dari internet itu tanpa harus menggunakan mikrotik. Ini sedikit sederhana ya teman-teman ya, bagaimana caranya. Ini saya sudah sedikit membuatkan gambaran mengenai topologinya teman-teman ya, ini kelihatan ya. Nah, ini topologi jaringan yang digunakan ya. Jadi di sini ada ISP 10 Mbps, terus ini hub, terus ini ada router 1 speednya 3 Mbps, router 2 3 Mbps, dan router 3 4 Mbps. Nah, bagaimana cara membuat limitasi dari masing-masing router ini? Nah, nanti akan saya bagikan sedikit panduan buat teman-teman ya yang istilahnya mungkin belum pernah atau istilahnya belum bisa membuat limitasi tanpa menggunakan mikrotik. Nanti bisa melihat cara yang saya gunakan ya. Tapi saya di sini nanti hanya akan memberi contoh satu macam saja, karena nanti kalau udah bisa untuk satu macam nanti bisa diaplikasikan untuk topologi seperti ini. Misalkan teman-teman buat topologi seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah router yang saya gunakan ya. Jadi router TP-Link. Nah, router TP-Link ini tipenya WR840N, ini yang selalu saya gunakan buat klien-klien saya ya. Nah, bagaimana cara saya settingnya? Jangan kemana-mana teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, ini saya sudah siapkan untuk perangkatnya ya. Jadi saya mau tes untuk limitasi tanpa menggunakan mikrotik. Jadi saya hanya menggunakan limitasi dari router itu sendiri. Ini TP-Link-nya ya. TP-Link ini udah terhubung dengan internet. Nah, ini sumber internet ini ya. Ini dari sumber internet. Ini belum saya limitasi ya. Nah, bagaimana cara kita membuat limitasi dari router ini tanpa menggunakan mikrotik? Kita bisa setting menggunakan komputer ini. Jadi yang perlu teman-teman pahami yang pertama, teman-teman harus tahu dulu IP address untuk router tersebut. Nah, untuk router IP address router saya ini saya menggunakan settingan default ya. Jadi masih 192.168.0.1. Nah, dibuka di browser di internet. Bentar ya, biar kelihatan teman-teman. Jadi di browser di internet ini teman-teman tuliskan untuk alamat addressnya. Jadi di sini ini adalah alamat address untuk IP-nya berapa, 192.168.0.1. Tapi jangan lupa ini laptop sudah terhubung dengan router ya. Jadi menggunakan pin default dari router itu sendiri. Kalau masih default ya default, kalau udah dirubah ya menggunakan yang udah dirubah. Nah, sekarang kita masuk ke menu admin. Passwordnya standar admin, passwordnya admin, terus login. Nah, ini saya udah login. Nah, di bagian ini kita cari di bandwidth control. Di bagian bawah sini ada namanya bandwidth control. Nah, ini klik bandwidth control. Nah, ini kebetulan belum saya limitasi ya, jadi masih 0 ya, di sini belum saya centang. Nah, saya mau tahu speed testnya ini saya gunakan speed test. Jadi ini belum saya limitasi, pengen tahu hasilnya itu berapa ya. Coba kita tes speed. Nah, agak dimundurin supaya kelihatan routernya juga. Nah, itu settingan tanpa dilimitasi. Jadi speednya sekitar 13 Mbps sekian untuk downloadnya. Untuk uploadnya berapa ya? Untuk uploadnya sekitar 3 lah, antara 3.
3, sekian Mbps ya. Nah ini nanti saya mau limitasi untuk speed ini. Untuk downloadnya saya bikin 2,5, untuk uploadnya saya bikin 1,5 ya. Nanti bener nggak itu bisa dilimitasi, caranya bagaimana? Sekarang kita masuk ke menu TP-Link tadi. Nah di menu TP-Link ini ada, nah di sini ada namanya bandwidth control ya. Nah di sini ada bandwidth control. Nah ini egress itu adalah upload, ingress itu adalah download. Sekarang egressnya saya setting di 1500 ya. Ini saya setting di 1500. Yang buat ingressnya atau downloadnya saya setting di 2500. Ini satuannya kilobyte per second ya. Nah kalau udah di setting gini jangan lupa dicentang enable-nya, di save. Nah kalau udah di save kita tes lagi speed. Nah kita tes speed. Nah kita lihat sekarang bener nggak ada perubahan. Speed test. Nah speed downloadnya sekitar 2,4 sekian, hampir 2,5 ya, hampir 2,5. Untuk speed downloadnya 2,5, 2,3 lah. Untuk speed uploadnya 1, ya 1,2 sekian. Wah baterainya habis teman-teman. Nah ini kita udah mendapatkan limitasi untuk untuk router tanpa menggunakan mikrotik. Jadi di sini saya tadi limitasi untuk bandwidthnya, uploadnya 1,5, downloadnya 2,5. Dites hasilnya oke ya. Jadi tanpa menggunakan mikrotik pun kita bisa membuat limitasi untuk bandwidth. Jadi misalkan teman-teman nanti dari ISP ini nanti dikasih hub, sebelum masuk ke router dikasih hub, setiap router itu nanti dilimitasi sendiri-sendiri, jadi nggak akan berebut untuk pembagian bandwidthnya. Oke itu aja teman-teman ya, mungkin sedikit berbagi trik bagaimana untuk melimitasi dari router tanpa menggunakan mikrotik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel Agus Putrawates. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.